Oke, selamat malam. Jadi sekarang kita akan menjawab soal nomor satu. Jadi soal nomor satu, eh, ada sebuah perusahaan yang akan melakukan penjualan, pembelian, dan melakukan operasional lainnya di dalam perusahaannya gitu. Jadi ada berhubungan dengan jurnal dan cash dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sekarang kita akan ada 3 tahap dalam pengerjaan ini. Yang pertama itu melakukan setting UDU untuk keperluan perusahaan, seperti kita set akunting, produk atau lainnya. Yang kedua, kita akan mengikuti transaksi yang ada di soal, dan yang terakhir kita akan menampilkan balance sheet, gain and loss, mungkin, dan juga cash flow. Oke, yang pertama, di sini kita diberikan COA, chart of account, kita diberikan COA. Lalu setelah itu kita diberikan trial balance-nya, beginning cash atau openingnya. Jadi nanti ini ketika kita mau mengoperasikan transaksi ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Lalu di sini kita dikasih daftar supplier dan juga customer, serta yang terakhir di sini adalah produk. Mungkin untuk produk saya akan manual saja. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan inputannya. Pertama kita akan menginput COA dulu. Oh ya, ini sebenarnya ini adalah database yang kosong. Jadi saya memilih database yang kosong karena lebih mudah daripada database yang dari demo. Alasannya ya lebih mudah, Terus saya bertemu kesulitan ketika saya menggunakan data demo. Jadi saya gunain yang kosong aja. Oke, yang pertama kita akan import COA-nya. Oke, jadi ini data COA-nya. Terus kita tes import dulu. Oke, semuanya udah ada. Tadi ada tipe akun yang tidak ada di COA, jadi di UDU, jadi saya harus melakukan input menggunakan modul ekstra, dan udah saya lakukan di belakang ini. Lalu kita akan melakukan import, dan kita telah mengimport 53 COA-nya. Setelah itu kita akan import akunnya, ya, partner dan customer. Oke, selanjutnya kita akan melakukan import kontak. Oke, ini cuma ada perusahaan kita dan juga administrator. Lalu kita akan melakukan import, lalu partner dan customer. Oke, jadi kita ada partner dan customer. Kita import dulu, ternyata bisa, dan kita import. Dan yang terakhir yang kita import adalah data awalnya. Jadi ya, kita akan import di jurnal entry. Oke, kita akan import trial balance-nya. Oke, ini kita bisa lihat import yang telah dilakukan, tes import terlebih dahulu. Oke, semuanya bisa. Oke, importnya sudah selesai. Mungkin date-nya kita ganti ke yang lebih up to date biar memudahkan kita. Di 2021 April tanggal 9. Oke, save. Oke, jadi sisanya adalah kita akan melakukan import pada inventory, itu pada produknya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini sudah ada 2 produknya, yaitu AC 400 watt harga 2.900.000, serta AC 690 watt dengan harga 3.600.000. Nah, di sini karena on hand-nya itu masih 00, sedangkan di soal kita butuh 83 unit,
maka kita harus melakukan purchasing terlebih dahulu sebelum kita melakukan transaksi. Jadi kita harus ada barang yang ada dimiliki oleh perusahaan sebelum kita memulai transaksinya. Oke, berarti sekarang saya akan melakukan purchase sehingga barangnya itu mencapai kebutuhan yang sesuai dengan soal. Oke, setelah saya melakukan purchase dengan cepat, maka ini sesuai ya kuantitasnya dengan kuantitas soal. Oke, mungkin selanjutnya kita akan mulai transaksi dari sesuai dengan soal. Oke. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi kita akan melakukan transaksi yang ada di soal ini. Sebelum kita melakukan transaksi, kita harus melakukan validate dari journal entries trial balance atau beginning balance yang tadi kita lakukan sebelumnya. Jadi supaya dia tercatat secara validasi di akun kita. Nah, setelah kita melakukan post, seperti kita lihat di overview, kita bisa lihat di sini itu sudah berubah. Balance general ledger-nya udah sesuai dengan yang kita mau. Terus ada latest statement-nya dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita akan melakukan tutorial ya. Yang pertama, kita akan membayar gaji. Nah, membayar gaji ini sebesar 9.500.000. Oke, kita akan mengeluarkan kas ini di bank statement. Jadi kita akan buat bank statement. Oke. Kita bisa bikin gini. Nah, terus ya, terus kita bisa edit tanggalnya hari ini, labelnya gaji dan upah. Oke, karyawan partner yang nggak ada sebesar minus 9.500.000. Nah, karena kita tahu tadi starting balance kita adalah ini 1.200.000, jadi kita akan menggunakan starting balance yang dari sana. Oke, jadi kita edit dulu. Jadi starting balance-nya kita set sini. Jadi setelah dia kurang 9,5 juta, dia akan sebesar segini. Lalu kita save. Lalu kita reconcile. Nah, ini kita gunakan sesuai dengan teksnya, yaitu week and sales expense. Oke, terus kita tekan reconcile dan kita bisa berhasil melakukan pembayaran. Oke, di sini kita bisa lihat benar sekarang ending balance kita sebesar ini dengan pengeluaran 9 juta, maka kita bisa melakukan validate. Itu yang pertama. Oke, kita bisa lihat sini sudah ada pengeluarannya. Lalu yang kedua adalah kita melakukan pembayaran percetakan sebesar 825.000. Karena di bawah juta, maka kita bisa melakukan pembayaran ini di cash atau di petty cash. Kita akan melakukan create with cash register. Pembayaran brosur. Terus di sini tanggal segini, labelnya bisa kita tulis pembayaran brosur juga seharga Rp875.000. 820, sorry. Oke, kita nggak tahu tadi starting balance-nya berapa, jadi kita save dulu. 5 juta, sorry, maaf. Edit, ini jadinya 5 juta. Oke, jadinya maaf, ini minus karena pengeluaran. Jadi sekarang harganya sebesar 4.175.000. Terus kita melakukan reconcile. Lalu kita memilih counterpartnya. Ini advertising karena
pembayaran membuat brosur, lalu kita melakukan reconcile dan pembayarannya berhasil. Lalu kita cek lagi pembayarannya sesuai. Kalau sudah sesuai, kita bisa tekan validate. Maka pembayaran dari cash register yang kedua, pembayaran brosur telah selesai dicatat. Selanjutnya kita akan melakukan ini kita loncat aja karena kita tidak melakukan setting bagian ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembayaran listrik. Jadi ini dibayarin di cash register juga. Maka kita akan bayar di cash register. Kita akan buat di sini lagi. Ini bisa kita juga pembayaran listrik. Udah saya. Lalu kita bisa tekan add line-nya untuk hari ini. Labelnya pembayaran listrik. Lalu seharga 700.000. Oke, kita bisa lihat, maaf, saya harus menekan minus 700.000. Jadi di sini 700.000, lalu kita menekankan reconcile. Lalu di sini akun yang kita gunakan adalah pembayaran listrik atau telepon, water, electricity expense. Lalu kita bisa tekan reconcile dan pembayarannya pun telah selesai dilaksanakan. Lalu kita bisa menekan validate seperti biasa. Oke, selanjutnya kita akan melakukan, ternyata kita mendapatkan sebuah pembelian. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sales order ke toko Karya Sejati. Di sini kita akan ke sales, lalu kita akan create. Oke, nama customernya toko Karya Sejati. Mereka beli 2 produk yang ada, yaitu AC yang 69 itu 8, kuantitasnya 8, yang ininya 10. Lalu unit price-nya kita jual seharga 39. Ini kita jual seharga 39 dan ini kita jual seharga 33. Terus jangan lupa kita punya pajak. Oke. Nah. Oke, terus kita save dulu. Lalu kita confirm. Lalu kita cek di delivery barangnya sudah dikirim atau belum. Oke. Lalu kita save. Kita validate. Oke, sekarang kita barangnya ke sana karena sudah dikirim dan sekarang kita bisa melakukan create invoice. Oke, sekarang kita melakukan create invoice. Nah, invoice-nya setelah dibuat, kita bisa lihat dengan statusnya open seharusnya. Oh, masih draft dulu. Nah, lalu setelah itu kita akan kembali ke akunting dulu. Dan di sini di customer kita bisa lihat ada yang harus divalidate. Ini karena masih draft, jadi kita cek lagi apakah ada yang salah atau tidak. Ternyata tidak, maka kita bisa melakukan validate. Nah, setelah kita melakukan validate, kita bisa melakukan register payment dengan cara melakukannya di bank register. Karena kita melakukan penjualan ya. Jadi kita bisa melakukannya di bank register. Oke, kita bikin di sini aja. Terus create. Terus ini namanya itu bank invoice pembayaran invoice.
Lalu di sini kita bisa tambahin tanggalnya, labelnya bisa kita sesuaikan dengan ini, pembayaran, invoice, partnernya kita bisa langsung pilih toko karya sejati dengan harganya yang sesuai dengan yang telah ditentukan, itu seharga sini. Nah, lalu kita bisa ini bisa menyesuaikan harganya di ending balance-nya dan kita bisa melakukan reconcile. Oke, jadi pembayaran invoice yang pertama telah selesai dilakukan. Kita lihat kita invoice-nya sebesar 70 juta sesuai dengan invoice-nya di sini. Lalu kita bisa menekan validate. Nah, setelah validate, status invoice-nya di sini maka dia sudah menjadi paid. Nah, dia sudah menjadi paid gara-gara kita sudah membayar dia di bank statement. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sini, yaitu kembali lagi ke kas kecil. Kita akan masuk ke kas kecil lagi, dan di sini kita melakukan pembayaran rekening telepon. Oke, pembayaran rekening telepon. Untuk tanggal hari ini, labelnya pembayaran telepon, lalu seharga 700.000. Maaf, saya kurang ditaruh minus. Nah, pembayarannya seharga, oh maaf, 600.000. 600.000. Oke, jadi kita bisa taruh di sini. Lalu kita bisa tekan reconcile. Di reconcile sini kita bisa set nama akunnya seperti biasa, telepon. Nah, lalu kita bisa tekan reconcile. Nah, pembayaran pun selesai dilakukan. Kita bisa tekan validate untuk memastikan. Oke. Nah, selanjutnya ternyata kita melakukan pembelian barang di Galaxy Elektronik, pengadaan barang. Berarti kita akan melakukan pengadaan barang di purchase. Tadi sebelumnya udah melakukan pengadaan barang dengan cepat. Oke, selanjutnya ini di PT Galaxy Elektronik. Kita beli 2 barang. Oke, yang 690 itu 10 dan yang ini adalah 15. Oke, terus unit price-nya 36 dan ini ternyata harganya cuma 3 juta. Oke. Terus jangan lupa kita punya pajak. Oke. Terus kita bisa save. Lalu kita bisa melakukan confirm order. Lalu kita bisa cek ke warehouse-nya untuk melakukan validasi barang telah diterima atau tidak. Oke, terus kita bisa save. Lalu kita bisa menekan validate. Nah, setelah kita melakukan validate, maka barang telah diterima. Maka kita sekarang akan membuat bill dari barang tersebut. Oke, bill-nya sudah oke. Lalu kita bisa tekan save. Setelah itu kita akan kembali ke accounting. Lalu kita bisa ke vendor. Dan di sini kita bisa lihat ini masih statusnya draft. Nah, nanti kalau kita periksa ternyata benar, kita bisa menekan validate. Dan di sini kita bisa melakukan register payment di bank kita dengan harga segini dan kita akan membayar ini. Lalu kita bisa menekan validate. Itu pembayaran. Oke, jadi itunya sudah terbayar.
Bill-nya kalau kita lihat di jurnal item kita sudah terbayar, sudah cash di bank kita sudah keluar, dan kita dapat debit sebesar sesuai dengan pembayaran payment, sesuai dengan pembayaran kita. Oke, selanjutnya kita akan, ternyata kita ada butuh cash payment lagi. Kita melakukan cash register. Kita akan melakukan cash register yang namanya pembelian perlengkapan toko. Kita akan add tanggal hari ini, labelnya pembelian perlengkapan toko, harganya itu 700.000, minus 700.000. Terus ini bisa kita tambahkan di sini, lalu kita bisa save, kita melakukan reconciliate, dan oke, jadi ini bisa kita masukin ke store supplies. Di atas kita bisa melakukan reconciliate, dan pembelian perlengkapan toko pun telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke oke, sekarang bukan, karena kita nggak ada membuat faktur. Oke, sekarang kita melakukan sekali lagi penjualan lagi ke toko Citra. Karena kita akan melakukan penjualan lagi ke toko Citra, kita akan melakukan create, totalnya 9 dengan 12, terus harganya 33 sama. Oke, terus taxnya jangan lupa 10. Nah, ini lalu kita bisa save dulu, lalu kita bisa tekan confirmasi, lalu kita bisa cek delivery-nya, kita bisa edit, mengganti ini ke 9 dan 12, terus save, terus kita bisa melakukan validate, dan setelah itu kita bisa kembali ke sales order kita, dan kita bisa membuat invoice. Lalu kita bisa kembali ke inventory, ke accounting, untuk menerima pembayaran yang tadi telah dilakukan di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan validate dulu sampai di open. Terus kita bisa register paymentnya di bank kita sebesar segini. Oke. Mari kita lihat di jurnal itemnya. Nah, customer payment-nya udah dibayar dan diterima di bank kita. Sebenarnya tadi lebih bagusnya kalau kita melakukannya di ini ya, sudah ya. Jadi kita merchandise sales-nya, terus kita sudah terima di bank. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ternyata kita butuh jasa reparasi. Berarti karena dari bawah juta, maka kita akan masuk ke sini. Pembayaran jasa reparasi
untuk hari ini labelnya sama seperti yang area referensinya nggak usah, terus harganya sebesar 875.000. Oh maaf, kita harus bikin minus. Berarti kita copy harga terakhirnya. Ya nggak bisa, lupa ya di count, nggak usah. Oke, lalu kita save dulu. Lalu kita bisa melakukan reconcile. Dan di sini lalu di sini kita bisa masukin dia sebagai maintenance and repair expense. Lalu oke, kita bisa lihat di sini, kita bisa tekan validate. Oke, selanjutnya kita ini nota kredit. Nah sekarang kita akan ini piutang, nggak usah juga. Nah sekarang kita ada bukti kas keluar berupa pembayaran pemegang saham sebanyak 3.500.000. Oke, jadi karena di atas juta kita akan gunain di dalam bank pembayaran pemegang saham. Nah, dividen pemegang saham. Oke, jadi date-nya hari ini, labelnya ini, uangnya adalah 3.500.000. Nah, tetapi kalau kita tahu tadi ternyata bank di ledger kita itu sebesar cuman tinggal 94. Jadi kita harus gunain yang ini aja ya. Seharusnya kita harus menggunakan kita harus menggunakan ini seharusnya. Karena yang tadi itu tuh bekas dari transaksi-transaksi sebelumnya. Oke, lalu kita bisa tekan save, kita bisa tekan reconcile, lalu ini namanya dividen table. Oke, maka ya sudah terbayar, kita tekan validate. Di overview barangnya sudah sesuai dengan yang ya, kita bisa lihat di report untuk jaga-jaga. Oke, dividen ya, cash in bank kita bayarnya. Oke, selanjutnya kita akan nanti kita ada melakukan bentar. Mungkin kita coba ini dulu ya. Terus kita melakukan pembayaran ke kas, ke bank BCA. Kita bisa itunya di bank. Jadi kita melakukan pembayaran kredit, pelunasan kredit, tangkar kredit, lalu kita tekan add. Label di sini pelunasan kredit sebesar 5.500.000. Jangan lupa minusnya. Oh maaf, kurang 0. Oke, selanjutnya kita bisa seperti biasa masukin ke sini, kita tekan save, lalu kita bisa tekan reconcile, dan di sini kita bisa cari namanya credit card, pelunasan kredit ya. Nah di sini bank statementnya udah validate. Oke, selanjutnya kita
kita melakukan penjualan kepada, nah di sini karena tidak ada ini, kita asumsikan kalau dia melakukan penjualan kepada perorangan secara tunai. Oke, kita melakukan penjualan. Kita melakukan penjualan berarti di sini kita masuk ke sales, lalu kita melakukan create di sini perorangan, pelanggan tunai, lalu oke, terus barangnya dibeli itu sama, kuantitasnya 10 dan ini 8, dengan harganya ini 33, maaf ini 39 dan ini 33. Jangan lupa taxnya. Oke, terus kita bisa save. Kita bisa melakukan konfirmasi. Setelah itu kita bisa melakukan validate di sini. Kita bisa lakukan validate, lalu kita bisa kembali lagi ke sales order, dan kita bisa langsung membuat trade invoice. Setelah itu, setelah invoice-nya telah dibuat, kita bisa melakukan ya ini. Di sini kita bisa melakukan validate terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan paid dengan cara yang tadi, cara yang bank. Voice kedua. Maaf, ini yang ketiga. Terus tanggal hari ini, labelnya pembayaran. Kita bisa copy voice ini. Partnernya tadi bisa pelanggan tunai. Harganya 71. Oke, jadi ini bisa di copy dan masukin ke sini. Lalu kita bisa lakukan reconcile, terus kita bisa melakukan reconcile langsung di sini, dan bank statementnya pun selesai dilaksanakan. Nah, kita bisa tahu juga kalau ini tadinya open, sekarang dia sudah menjadi paid. Oke, yang di sini tadi kita bisa, ini sebenarnya udah di paid sebenarnya. Untuk yang toko Citra tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan purchase untuk barang ini dari Jaya Elektronik. Jadi kita akan melakukan purchase, create ke Jaya Elektronik, barangnya masih sama. Kuantitasnya yang 400 watt itu 11. Ini 8 dengan unit price-nya 3650. Dan satu lagi 290. Oke, lalu di sini kita bisa tambahkan teksnya. Lalu kita bisa save. Lalu bisa confirm order. Lalu bisa kita
edit supaya ini, kalau kita save, kalau kita tekan validate, oke, setelah kita melakukan validate, maka purchase ini pun bisa kita bikin bill-nya. Oke, kita lihat, kita bisa langsung validate. Nah, di sini untuk kita akan kembali dulu ke inventory. Lalu kita bisa lihat di sini bill-nya sudah ada. Yang kedua, ini bisa kita langsung melakukan pembayaran. Sebenarnya kita bisa melakukan pembayaran ini di bank. Jadi kita bisa melakukan pembayaran bill, pembayaran bill 2, lalu tekan ini dan maaf. Jadi kita balik dulu ke aplikasinya, kita balik dulu ke bill ini. Oke, jadi kita bisa ambil ini pembayaran. Oke, nama partnernya kita bisa Jaya Elektronik. Harganya sebesar ini. Maka, nah, kita bisa melakukan reconcile. Kita bisa melakukan reconcile dan pembayaran pun selesai dilakukan. Maka status ini berubah menjadi P. Nah, oke. Kita validate. Selanjutnya kita akan melakukan yang ini, bukti kas. Oh, kita sudah melakukan ini tadi. Oke, selanjutnya ternyata toko Citra melakukan pembelian lagi. Di sini kita langsung ke sales, kita bisa membuat sales order selanjutnya ke toko Citra. Kita bisa add produknya sama dua produk yang tadi. Orderannya itu lebih banyak kali ini, yang ini 20 dan ini adalah 15. Dengan harganya 39 dan 33. Nah, jangan lupa taxnya 10%. Oke, lalu kita bisa save dulu. Lalu kita bisa tekan konfirmasi. Setelah itu kita bisa cek di delivery supaya barangnya itu juga tidak jauh. Terus kita tekan save. Lalu kita tekan validate. Dan di sales ordernya bisa kita create invoice. Oke, kita tekan create invoice. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan pembayaran invoice-nya. Kita buka di sini. Di sini kita bisa langsung ke bank dan ini kita bisa langsung ke invoice yang harus divalidasi toko Citra. Kita bisa langsung validasi untuk open dan kita bisa melakukan pembayaran. Terus 4, terus tanggal hari ini, labelnya pembayaran. Ini partnernya itu toko Citra. Dengan biayanya yaitu 1. Oke, ini bisa kita ambil, kita bisa tekan reconcile, dia langsung terotomatis ada. Dan setelah kita reconcile, kita bisa melakukan validate, dan pastinya di sini
dia langsung berubah menjadi paid statusnya. Oke, dan yang terakhir, yang ke-15, yaitu kita mengisi dana kas kecil kita untuk bulan Desember. Berarti kita akan lakukan di bank. Kita bisa buat sini pengisian dana kas kecil. Di sini itu bisa kita buat tanggal segini, labelnya itu pengisian dana kas kecil sebesar 3.700.000. Oke, sorry, maaf, ini di sini. Nah, lalu kita bisa lakukan reconcile terus. Dan di sini kita bisa mengisi petty cash. Dan transaksi pun selesai dilakukan. Oke, begitulah 15 transaksi yang telah kita lakukan. Oke, jadi karena kita sudah melakukan semuanya, sekarang kita akan melihat balance sheet dan juga profit and loss-nya di sini. Untuk yang cash flow, saya tidak tahu kenapa. Mungkin ini karena menggunakan akun database bukan demo, jadi tidak ada pilihan untuk balance sheet, untuk yang cash flow. Dan saya coba melakukan add-on, tapi juga tidak bisa. Jadi mungkin saya akan coba menampilkan balance sheet dan profit loss-nya. Saya sudah download tadi profit dan saya sudah download tadi balance sheet dan profitnya. Ternyata tidak seimbang, kurang beberapa. Mungkin ini terjadi karena seharusnya produk yang dikeluarkan itu bersifat FIFO, tetapi saya tidak mengerti. Terus ada beberapa faktur yang seharusnya dibayar dari transaksi sebelumnya, sehingga tidak seimbang. Tetapi selain itu, ini seimbang karena transaksi dan juga pengeluaran pemasukannya sama. Yang terjadi di sini karena kita menggunakan trial balance atau sebelumnya. Tetapi di sini pada tutorial ini saya meloncat bagian pembayaran setengah yang dilakukan oleh customer, atau kita melakukan pembayaran setengah pada vendor, sehingga menurut saya seharusnya perbedaan ini terjadi di bagian itu gitu. Bagian kita menerima uang atau kita membayar uang ke vendor dari pembayaran dari bulan-bulan sebelumnya. Sisanya saya jamin kalau ini pas harusnya. Dan untuk profit loss-nya tidak terhitung. Saya kurang ngerti kenapa tidak terhitung di profit loss-nya. Mungkin ini terjadi karena perbedaan COA-nya atau apa, saya kurang mengerti. Jadi saya sudah coba tadi masih 0. Seharusnya ini enggak 0. Dan untuk yang cash flow statement-nya saya tidak bisa melakukannya. Mungkin untuk kita bisa lihat itu di jurnal, di general journal atau general, kita bisa lihat di jurnal item kita. Kalau ini udah sesuai dengan peraturannya seharusnya di bagian jual belinya saja. Terus kita bisa lihat di general ledger, apakah kita bisa bikin general ledger. Kita bikin trial balance saja kalau gitu. Align post entry, movement. Kita bisa mendownload trial balance-nya. Oke, save. Nah, ini adalah trial balance yang kita telah dari akun kita, dari COA kita. Oke. Mungkin itu aja untuk tutorial untuk jawaban soal nomor 1, bagaimana saya melakukan pembayaran dan pembelian di akunting menggunakan bank, cash, vendor, dan juga customer invoice. Untuk yang operation ini kita lakukan ketika kita masuk di bagian beginning opening yang tadi kita lakukan waktu saat entry.
yaitu bargaining balance ya. Uh, Oke, mungkin sekian itu aja untuk soal ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.